Halo teman-teman, saya akan melakukan processing data leader menggunakan aplikasi Leaporland. Di sini saya akan melakukan klasifikasi point cloud dan danger point. Oke, kita buka dulu untuk Leaporland-nya. Di sini saya menggunakan Leaporland versi 4.1.1 dan ini trial 15 hari. Dapat dari email ke Green Valley. Yang paling utama adalah kita pertama-tama ambil data yang akan kita proses. Di sini saya akan menggunakan data pengambilan file pertama di area Sanur Gianyar. Filenya ada di Tele Export, Map. Nah, untuk data yang diambil itu, kalau belum pernah dibuka di ini ya, di Liporland, maka kita ambilnya dot .las. Jadi jangan lupa ini untuk dicentang, pilih yang las. Ini adalah data mentahnya ya, sudah leader. Oke, kemudian yang kedua, jangan lupa yang paling utama adalah pastikan working directory tidak berubah dari awal sampai akhir. Nah, di sini saya gabungkan untuk datanya itu ada di, saya keluarkan semuanya masuk ke output Sanur Gianyar. Karena saya akan memproses, saya sudah buat nih satu folder, pool H167172, karena memang yang akan saya proses adalah penerbangan di 167172. Oke, saya select folder, kemudian jangan lupa masuk ke classify dan detection parameter. Di sini saya hanya menggunakan 3 parameter, yaitu medium vegetation, high vegetation, sama building. Kenapa saya masukkan dua ini? Sebenarnya sih eh, karena klasifikasi data leader otomatis itu terkadang masuk ke high sama medium. Jadi untuk memudahkan saya ambil dua-duanya dan building saya hanya ambil umum aja, jarak kritis 5 meter, biasa baik dua. Saya tidak mengambil untuk objek-objek lain. Kalau misalnya mau butuh lagi, sebelah kanan bisa bahaya 3 itu bisa kita add kolom. Misal kita membutuhkan bahaya 3 gitu ya. Nah ini bisa 8 meter seperti itu. Tapi saya tidak ingin menggunakan ini, jadi saya delete. Kalau misalnya kita mau nambahin lagi add row, misal mau nambahin apa ya, kita jaraknya terhadap icon, kabel icon gitu, bisa juga. Tapi saya tidak membutuhkan itu untuk saat ini, sehingga saya hanya menggunakan di sini aja. Oke, nah pertama kali biasanya kalau yang muncul semua seperti ini teman-teman. Wah ini apaan gitu ya. Jangan khawatir, kita hidupkan head-nya dulu, selection by head. Nah, kalau setelah itu kita hidupkan juga EDL nih, ini nih, EDL. Nah, jadi sudah kelihatan nih, ketinggian, kemudian dia udah terlihat nih, modelnya, jadi mana rumah, mana pohon, enak untuk melihatnya. Nah, di sini kenapa saya ngomong 1162 sampai 1 7 167 sampai 172 karena ini saya cross check ulang terkait dengan data yang ada di Google Google My Maps ya atau apapun yang teman-teman pernah mempunyai tagging. Saya memastikan bahwa data yang saya ambil itu benar agar report saya benar. Itu sih. Jadi saya akan memproses dari 167 ya, 167 sini 67 sampai ke atas. Oke. Jadi di sini adalah 167, 172. Pertama-tama kita harus men-tagging ini dulu. Jadi nanti kita akan melakukan laporan per section, teman-teman. Jadi yang pertama-tama kita ambil ini marking tower, ya. Kita klik by index starting 167. Oke, 167. Kita klik di sini. Kalau teman-teman pertama kali buka Liporland, biasanya di sini tuh 5. Poinnya adalah size-nya 5. Kita kecilkan aja 0,5 biar nggak terlalu besar. Oke, kita scroll, kita klik aja di terus ini 167. Terus 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 oke oke 167 sama 172. Ini pilihan ada thread atau tension. Ini thread semua. Oke, ya. Ini oke.
Tension dan apa ya? Tension. Iya, suspensinya cuma di dua terakhir ini tension berapa teman-teman? Tension. Oke. Udah. Nah, jadi saya hanya memproses untuk pull H-nya aja. Pull I-nya nanti. Saya di pull H, kita ceritanya mau memproses yang ini aja ya. Yang bawah ya. Nah, selesai di sini, kemudian pilih untuk di sisi clip and classify. Ya, clip and classify. Kita klik ya, click and classify. Ini Mark Tower-nya dimatiin dulu. Tadi saya lupa mematikan Mark Tower ya. Jadi kalau misalnya habis buka, kita close. Nah, clip and classify. Oke, kemudian, nah ini bisa dicentang, bisa enggak. Kita mau classify manual atau otomatis, semi otomatis ya. Jadi ceritanya ketika otomatis nanti si Lipolen tuh akan melakukan klasifikasi sendiri. Nah, kita coba ya, agak lama kalau kita centang yang classify ini ya. Kita start. Terus, jadi nanti secara aplikasi dia akan melakukan klasifikasi mana yang building, mana yang structure atau tower kita ya, kemudian mana yang konduktor dan mana yang steel wire. Ini lumayan memakan waktu, mungkin sekitar 5 menit. Nggak nyampe nih. Ini silakan nanti di skip aja kalau terasa lama ya. Ini tergantung dari komputer teman-teman. Komputer teman-teman pakai speknya apa. Untuk di sini saya menggunakan MSI i7, memori 16 GB, dan yang paling utama kalau menggunakan untuk processing data LIDAR itu harus SSD. Itu kalau nggak SSD, wah, lemot itu. Ini saya menggunakan SSD eksternal 1 tera punya Samsung. Sini dia menuliskan start deep classify, ya, start deep classification. Oke, clipping ya, sudah melakukan clipping, pemotongan ya. Dia membuat data atau projectnya dia. Berapa persen, berapa menit ini? Dari 00.29 ya, ini jam setengah 1 malam, waktu kita sudah berjalan hampir 3 menit.
Oke, selesai total 4 menit. Nah, setelah selesai, tidak ada perubahan sama sekali karena kita perlu mengambil yang tadi sudah kita potong-potong ya. Ini kita ke remove aja. Kemudian kita ke point cloud lagi, kita add tadi file yang ada di folder 167.172 yang di section data. Nah, ini adalah yang tadi sudah kita clipping dari 167 sampai ke 172. Kita ambil semua, kita buka semua. Nah, ini kalau misalnya kita lihat, dia per span. Ya, per span. Jadi kalau misalnya kita mau lihat cuma di span 171, 172, tinggal dicentang yang ini aja. Tapi kita mau langsungkan proses semuanya. Ini mereka sudah melakukan klasifikasi secara mandiri dari aplikasi. Tapi bisa dilihat di sini ada yang ini bocor nih ceritanya. Ini merah-merah ini konduktor. Kenapa kok saya tahu konduktor? Karena kita bisa lihat dari display classification. Di sini konduktornya merah. Dan ini ada titik-titik merah ini. Ini adalah noise. Ini harus dibuang. Cara buangnya gimana? Kita bisa pakai yang 3D profile. Yang atas ini ya. Di profile kita masukkan ke, kita buang aja. Kita ke network classification ini, select all. Kemudian kita bisa masukkan ke network classification atau kita masukkan ke noise. Nah, pilih ini ya, polygon. Kita anggap ini noise. Nah, kita save. Kok masih ada? Karena displaynya kita tidak hilangkan. Ini kita uncheck. Dia hilang. Jadi yang dianggap noise, dia akan hilang. Oke, kita cek ulang. Ini oke. Nah, ini dianggap konduktor nih teman-teman. Yang sebelah ini. Karena sebelah ini adalah struktur. Strukturnya full sebelah ya. Maka kita mau jadikan ini adalah struktur. Kita ambil yang ini, kita select all, kemudian kita masukkan ke struktur ya. Jadi ini ceritanya dari point cloud yang masuk ke klasifikasi, jadi yang atasnya ya, from klasifikasi apa kita pindah ke klasifikasi apa. Nah, kita pindah ke struktur, kita polygon lagi, kita pindah ke... Nah, ini hati-hati kalau misalnya teman-teman mengklasifikasikan, kita mau ngambil yang biru ini ya, ini kita bermain dalam dunia 3 dimensi. Jadi ketika ketika kita mau ambil ya berarti sampai sini aja nih. Nah, ini. Nah, ini dianggap struktur. Yang bawah ini kalau misalnya kita ingin lebih detail lagi, ya kita bisa dari sisi yang lain. Nah, ini kita sampai kena yang lain ya. Nah, kita jadikan dia struktur. Oke, kita cek. Kita cek satu persatu. Ada nggak yang nih? Ini unknown nih, apa ini? Noise. Kenapa hilang? Karena tadi jangan lupa, karena kita noise-nya kita uncheck. Jadi kita tidak tampilkan noise. Nih, ini dianggap konduktor nih. Ini pasti nanti akan terjadi noise sih. Ini harusnya kemungkinan antara noise atau memang ada apa tumbuhan ya, ada yang naik ke atas. Jadi kita masukkan ke media vegetation aja nggak apa-apa. Jadi India hijau ceritanya. Nah, oke, kita lihat lagi yang lain. Nah, ini ada yang salah. Kenapa? Ini kan kabelnya kabel icon nih, ya, kabel icon. Kenapa seperti ini? Ada sesuatu ya. Oke, ini kemudian noise atau apa? Ini perlu dicek. Oke, ini adalah kabel icon. Kabel icon. Kabel icon di sini warnanya apa nih? Belum ada. Oke, di sini nggak ada klasifikasi icon. Coba kita cek ya. Other classification. Apakah ada icon? Di sini nggak ada icon. Coba kita lihat ke kelas. Kita tutup dulu. Exit. Yes. Kita lihat klasifikasi order. Ada icon di sini. Ada icon. Kemudian kita coba di lain.
dua dimensi itu, jadi dua dimensi itu kita bisa melihat, kita periksa perspan ini aja dulu. Caranya adalah kita klik kiri, terus, nah, ini ceritanya kita cross section. Nah, kita ambil sini, kita ambil sini aja. Ini dia akan tampilan melintang seperti itu. Atas bener ya, still wire ya. Yang bawah ini, nah ini kan dianggap konduktor nih. Nanti kalau misal konduktor, padahal kapal icon ya, konduktor nanti dia akan melakukan jarak yang terdekat, dia akan detek sebagai danger point. Sehingga kita buang ini maksudnya ke icon. Tapi karena di sini tidak ada icon, maka kita pindahkan ke order aja. Jadi kita seleksi yang hijau-hijau ini menjadi order. Order itu punyanya kapal icon. Warnanya putih. Kenapa kok hilang? Karena di sini putih kita tampilkan. Oh, ini ada putih ya. Oke. Kalau misalnya seperti ini kan sebenarnya vegetasi. Takutnya kalau misalnya kita tarik gini, dia akan menjadi putih semua nih. Vegetasinya pun jadi putih, salah kan? Maka kita pakai yang ini, rotate mouse. Jadi kita bisa lihat sampai. Nah, kita bisa seleksi kabel ikonnya kan ini ya. Jadi kita ambil ini kabel icon. Oke, kita save. Kemudian, nah ini salah kan. Ini kan harusnya kan kabel icon. Maka kita ingin biar si structure itu enggak ke klasifikasi, maka structure-nya kita uncheck. Structure itu maksudnya adalah eh, ini ya, pool kita atau tower kita. Jadi kalau misalnya kita kita crop juga si structure, tapi structure-nya kita uncheck, maka dia tidak akan ikut ke klasifikasi. Oke, nah kan, ya, oke dari sini. Ini harusnya masih isolator, tapi nggak apa-apa. Oke, kita beralih ke sisi ya. Dari sini kita tarik. Oh, ini kabel icon deteksi sebagai konduktor. Ini salah ini. Jadi harus kita perbaiki ke other ya. Tadi kabel iconnya kita sebut other ya. Other juga kabel icon. Ini juga harusnya kabel icon. Ini juga harusnya kabel icon. Strukturnya masih uncheck, jadi nggak apa-apa ke select ya. Nah ini menarik ini. Itu apa ini? Ini apa ini? Antara forward, tapi dia mengambang. Ini perlu dicek ini. Biarin aja, dianggapnya sebagai, kita save dulu, kita anggap ini sebagai medium vegetation aja, Mbak, ya. Ya, nanti kita lihat danger point-nya sebenarnya apa dia. Kalau danger point enggak, kalau iya berarti itu perlu dicek nanti di lapangan. Ini juga maksudnya kabel icon, kita pilih yang other lagi. Oke, juga kabel icon. Jadi kenapa kita centang semua selain structure? Karena gini, ada yang hijau, ada yang merah. Merah itu kan konduktor. Kan salah, kalau itu konduktor nanti pohon ini pasti akan dianggap kritis. Nah, ini juga nih, ini dianggap sebagai rumah penduduk. Biru itu kan building ya. Jadi memang perlu ketelitian terkait klasifikasi agar hasil yang kita dapat itu maksimal. Reportnya bagus maksudnya. Oke, ini clear. Atas oke, tower kita oke. Nah, ini ada yang salah. Oh, enggak. Sorry, sorry. Biar nggak bingung, ini di uncheck aja. Show ini lain. Jadi kan sempat saya pikir itu
Oke, sekarang kita mau memastikan apa namanya, buildingnya sudah benar belum sih? Kita close. Ada yang building tapi belum terklasifikasi enggak? Ini building sudah benar ya. Ini harusnya ya ini tembok, ini building, ini building. Nah ini itu sebenarnya kanopi building deh, tuh kan? Ini tuh harusnya building karena ini gazebo ya. Jadi kita benarkan ya di sini ya. Ini lagi. Oke, gimana cara membenarkan biar enak? Yang paling gampang adalah kita hilangkan nih kontur, kita unshow ceritanya. Kita uncheck aja. Sorry. Konduktor kita uncheck hilang. Kemudian silverwire kita uncheck hilang. Nah, terus kita kan mau beli ini aja ya. Ya, ini kabel ikonnya akhirnya kita uncheck. Kemudian kita lihat tambah atas, kita pencet yang ini ya. Jadi kita bisa pencet tambah atas. Nah, ini kita klasifikasikan ke dalam building. Kita ambil yang 3 dimensi aja, kita masukkan ke dari apa yang kita centang ya. Kemudian kita masukkan ke building. Sebenarnya sih kita nggak klasifikasikan pun nggak apa-apa sebenarnya. Cuman nanti di reportnya kalau misalnya ini masuk ke danger point, maka report kita salah karena dianggap ini adalah eh, tumbuhan. Nah seperti ini juga, ini kan sebenarnya kan tumbuhan nih. Kita masuk ke medium, kita balikin dia menjadi bukan building. Bukan building. Ini adalah pohon ceritanya. Oke, kita save. Oke, kita hidupkan kembali tampilannya biar kita tahu. Harusnya tetap kita hilangkan aja. Nah, ini sudah nih, kita anggap ini building. Oke, saya rasa klasifikasi kita sudah oke. Oh iya, ini vegetasi. Dianggap vegetasi. Ini padahal adalah struktur. Kita jadikan itu sebagai struktur. Kita pilih lagi, kita masukkan ke structure, kita pilih. Nah, structure. Memang harus jeli teman-teman. Terutama kadang-kadang ketika di silua ini ya tiba-tiba ada warna hijau. Berarti dia ada pohon. Dianggapnya ada klasifikasi pohon, pasti akan jaraknya dekat. Dianggap sebagai danger point. Oke ya, saya rasa ini sudah oke. Yuk, kita lakukan reporting. Kita lakukan danger point. Oh, ini ketinggalan nih. Masuk ke structure. Oke, structure. Oh, ini ada yang cover icon. Oke, ya. Kita lakukan cek. Masuk ke point cloud real time condition, kita klik danger point. Nah, dia akan melakukan processing start aja. Jadi, di awal kita sudah melakukan pengklasifikasian danger point ya. Kritis, bahaya 1, bahaya 2, 5 meter, 6 meter, dan 7 meter. Maka yang masuk ke dalam range 5, 6, 7, dia akan berwarna merah. Kita lihat hasilnya. Oke, nah harusnya ada yang merah-merah. Oke, ini merah-merah. Kita cek ya. Di sebelah kanan kita klik jaraknya 6 meter nih. Ini 6 meter masuk nih 6,7 meter. Kemudian, oh ada yang kritis nih 4 meter. Kritis. Oke, so, kritis. Kita cek 6 meter. Oke, 5 meter.
5 meter, 4 meter. Kalau ini pohon. Oke, ini. Nah, ini yang nggak tahu ini sebenarnya apa ini. Ini perlu dicek ke lapangan. Apa dia? Tapi harusnya ini gambar icon sih. Tapi biarkan aja karena biar cek di lapangan berapa. Berarti secara reporting kita sudah tahu nih danger point-nya. Setelah itu kita pilih yang image. Jadi kita generate reporting image. Nanti dia akan membuat gambar-gambar potongan melintang sama potongan cross section ceritanya gitu. Habis ini saya akan tunjukkan hasilnya. Kita buka ya, open working directory. Kita masuk ke doc. Nah, ini yang tadi saya ngomong kalau image itu dia akan memunculkan ini. Jadi dia akan dari tower 167 ya, yang ada panahnya ini. Di sini ada danger point. Nah, terus di sebelah kanannya dia tahu. Nah, kalau yang gambar ini adalah lambang cross section saya bilang. Oke, ini cross section. Oke, kita close. Setelah itu kita buat report. Setelah di danger point ya, danger point, kemudian image, kemudian report. Jangan lupa untuk report itu harus dipakai yang based on point cloud karena kita nggak bermain di vektor, kita bermain di point cloud aja. Based on point cloud, clearance dangernya kita centang, silakan ini dimasukkan oleh Bali Selatan. Oke, line-nya 167 sampai 172. Tuh ya, line-nya adalah 167 sampai 172. Siap. Mau ke AV, nah ini saya centang degree-nya agar saya mendapatkan yang desimal ceritanya. Start. Yes. Kita buka hasilnya. Nih, laporannya seperti ini. Langsung bentuk Microsoft Word 167 sampai 172. Di sini ada kritis 3 ya. Bayar 2-nya 5, bayar 1 kelas 9. Di mana aja sih? Di sini. Di span 167 168 ada 1 2 3 4 danger point di mana itu vegetation, bahaya 2 ada yang kritis. Untuk detailnya ada di bawah. Nih, di posisi GPS ini ada yang bahaya 2 ya dengan jarak horizontal. Horizontal itu maksudnya dari titik sumbu sumbu konduktor ke kanan, ke horizontalnya ya, kanan kiri ceritanya ya. Kemudian untuk sumbu vertikalnya adalah 6 meter dan total kemiringannya atau S-nya 6,73. Ini masuk ke bahaya 2. Kemudian ada yang 4,32. Ini yang perlu langsung ditindaklanjuti. Nah, ini reportnya teman-teman. Sangat mudah menggunakan report lab. Nah, ini yang tadi ya, yang ada pohon 4,73 yang aneh tadi itu gimana ya? Ini yang perlu di cross check ini. Ini apa sih sebenarnya yang ada di kabel icon? Jangan-jangan kabel icon kesangkut sesuatu nih. Biar ini dicek di lapangan. Ini bisa noise, bisa memang barang yang kita nggak tahu. Atau mungkin lain-lain juga bisa. Nggak apa-apa biar dicek di lapangan. Ya, itu. Untuk datanya yang titiknya di mana aja kita bisa buka yang Excel-nya ini. Nah, yang keren dari Deportland itu kita bisa create 2KMZ. Nah ini point cloud. Bentar, mana ya? Saya pernah lihat kemarin ya 2KMZ. 2KMZ. Saya sempat lihat. Untuk inclination belum belum saya ini ya, belum saya pelajari.
point sebelah mana? Ada report danger point, terus objeknya ke, coba kita buka di report, kemudian di sini. Oke deh, yang untuk hasilnya nanti saya cek ulang, coba cari lagi. Oh ini, export danger point to KML. Kita klik ya. Based on point cloud, oke, tempatnya benar, start. Ini sangat memudahkan. Karena apa? Karena dia bisa langsung jadi KML. Kita klik 2 kali, dia akan masuk ke Google Earth ya. Nah, kita tahu nih titik-titiknya mana. Jadi yang tadi poin 1, poin 2 itu tahu titiknya. Nih, kayak 2, ya titiknya di sini. Jadi bisa langsung datang ke lokasi. Terus ini tadi yang kritis nih, kritis ya. Kita ambil yang distance to ground. Sorry, yang clearance distance-nya 4,32. Langsung dia ke sini. Ini pohon di sini itu kritis. Enaknya seperti itu. Bisa langsung ke AML itu, sorry. Oke, ya di sini eh, banyak. Oh ini yang punya saya yang lama kita hilangkan. Yang project barusan yang di sini. Nah, enaknya seperti itu teman-teman. Mereka langsung dia itu bisa mengklasifikasikan pohon ini, area ini itu bahaya 1, area ini bahaya 2, area ini kritis, area ini kritis. Ini bahaya 2. Itu kerennya di situ. Report ini, 3 report ya. Itu hasil tutorial hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan.